Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita kembali menyapa Bang Jamaluddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Kak Amel. Cerah kalah Bang hari ini ya Bang ya. Kuning-kuning ya Bang ya. Menambah suasana Ramadan biar nggak ini ya Bang, biar nggak ngantuk. Bang Abang sebagai redaktur daerah di Koran Mimbar Umum ya Bang ya. Gimana Bang perkembangan pemberitaan daerah di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir ini Bang? Khusus di yang saya tangani itu Kak Amel, halaman hukum dan kriminal, halaman Sumatera Utara, Pantai Barat, dan halaman Aceh. Kita mulai dari Aceh ya Bang ya? Itu gimana tuh Bang? Mulai dari Aceh, Kak Amel, di mana sepekan belakangan ini pemberitaan Mimbar Umum, selain berita yang hampir setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah setempat di kabupaten kota di Nanggro Aceh Darussalam, yaitu penegakan syariat Islam, di mana di sana sini pemerintah setempatnya gencar melakukan sejumlah operasi dan penegakan syariat Islam. Itu Bang, kalau di Aceh seingat aku Satpol PP-nya namanya beda ya? Apa itu namanya Bang? Tulisbah, di mana mereka selalu gencar melakukan imbauan dan penegakan di sejumlah tempat ataupun lokasi yang dinilai bisa melakukan pelanggaran. Itu pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang mereka... Pelanggaran yang di Aceh sana itu cukup gencar, cukup disiplin penegakannya, di mana khusus di warung-warung, khususnya restoran ataupun tempat makanan itu tidak diperbolehkan buka. Tidak diperbolehkan buka? 1 jam sebelum berbuka puasa. Oh gitu, jadi biasa kalau di Medan tuh kita ngabuburit ya namanya Bang ya? Ngabuburit itu dari... sering ada warung-warung hanya tutup. Hanya tutup, hanya menutup ini sering muncul jendela. Kalau di Medan, kalau bulan puasa ini sering muncul di warung-warung itu kaki tanpa kepala, artinya rumah makannya cuma ditutup setengah ya? Ditutup setengah, cuma yang nampak kelihatan kakinya. Padahal dalam penuh ya Bang ya? Iya, walaupun di Aceh sana itu sama sekali tidak ada, apalagi tempat hiburan. Jadi penegakan di sana cukup gencar, dan dikaitkan juga saat ini di pemerintah Aceh, khususnya Dewan Perwakilan Rakyatnya, di sana juga saat ini sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Syariat Islam ataupun Undang-Undang Jinayat di pemerintah sana. Undang-Undang Jinayat itu gimana? Undang-Undang Jinayat nomor 6 tahun 2014, di mana wakil rakyatnya saat ini sudah melakukan upaya ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk memohon revisi Undang-Undang Jinayat nomor 6 tahun 2014 tersebut disetujui, sehingga benar-benar penegakan syariat Islam di sana dilakukan. Karena revisi tersebut sudah diupayakan sejak tahun 2020, namun sampai sekarang belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Bang, itu gimana itu Bang? Istilahnya kan memang daerah khusus ya, daerah khusus istimewa, dan mereka bisa buat sendiri. Tapi ini kan Indonesia ya Bang, Indonesia kan ada juga mengakui ada 6 agama gitu. Kalau yang Abang lihat sendiri, yang Abang pantau ya dari pemberitaan yang ada dari Aceh, itu yang di luar Islam itu gimana jadinya? Itu tetap menerapkan aturan itu atau gimana di sana? Namanya undang-undang di sana sudah mengikuti undang-undang khusus yang diperbolehkan, maka yang berbeda agama mau tidak mau harus mengikuti pula undang-undang tersebut. Misalnya jika berpergian ya diharapkan juga tetap memakai busana yang muslim. Jadi harus pakai jilbab juga yang bukan non muslim ya? Ya, itulah upaya karena kan tidak mungkin kan setiap hari kita, kalaupun kita risih juga karena undang-undang tersebut. Selain itu di sepekan belakangan ini pemberitaan di Nanggro Aceh Darussalam, yaitu
marak hampir setiap harinya itu pemulangan atau pemindahan para pengungsi Rohingya yang itu dipulangkan ataupun dipindahkan ke Sumatera daerah lain, ke Medan misalnya ya? di Medan dan Pekanbaru. Yang saat ini berdasarkan data UNHCR kemarin setelah dipindahkan ke Pekanbaru itu sekarang jumlah pengungsi Rohingya ada sekitar 307 lagi yang tinggal ada di Aceh. 307 yang ada di Aceh, karena di Kabupaten Pidi dan Lok Semawe. Itu kemarin itu pengungsi Rohingya dia turunnya di Aceh ya Bang, memang turun di Aceh sejak tahun ini merupakan kebiasaan dari pengungsi yang mungkin saja tidak berdasarkan kemauan oleh para pengungsi tersebut, karena ada juga kemarin pemberitaan pengakuan dari para pengungsi mereka menyewa bot atau kapal terdaftar di sana gitu dari toke atau pemilik kapal, namun mereka dipaksa turun di Aceh. Ya di Aceh. Mereka tidak tahu sama sekali daerah itu di mana. Gitu. Ini mungkin semacam Aceh semacam jadi tempat tujuan bagi para pengungsi Rohingya. Tapi mereka disebar ya, dan sepertinya kemarin pernah aku dengar pemberitaannya tuh bahwa setelah dibangun ya Medan juga nampung. Medan juga ada di drop dari Aceh ya, sebagai tempat pengungsi Rohingya tersebut. Itu di Aceh Bang. Di Aceh. Untuk kriminal sendiri gimana pemberitaannya Bang? Untuk kriminal sendiri Kak Amel, ini merupakan pemberitaan yang mungkin sudah viral sepekan belakangan ini, di mana berdasarkan pengaduan oleh salah seorang pemilik toko ataupun ya kita katakan seorang wanita mengaku kehilangan jam miliknya, namun saat dilihat di CCTV ternyata yang mengambilnya itu adalah oknum seorang anggota DPRD Sumatera Utara. Viral itu Bang, malah ya viral. Itu videonya berdurasi berapa detik ngambil jam tersebut sehingga dimasukin menjadi pemberitaan yang hangat, dan ini kita nilai merupakan suatu pemberitaan ataupun yang mengejutkan lah. Yang kita ketahui bahwasannya seorang anggota dewan itu kan merupakan orang yang terhormat, apalagi perwakilan rakyat ya istilahnya. Iya, perwakilan rakyat, dan tidak mungkin mencuri sebuah jam yang mungkin saja wakil rakyat tersebut lebih banyak dari segi materi. Itu Bang gimana tuh Bang perkembangannya? Karena aku ada dengar sedikit perkembangannya, itu udah damai atau gimana ya Bang? Gimana? Itu menjadi perbincangan karena sudah viral. Terakhir kita mendengar informasi dan sudah dipublikasi bahwasannya pengakuan dari oknum anggota DPRD Sumut berinisial ASN tersebut sudah diklarifikasinya langsung, yang menyatakan dan sudah meminta maaf kepada korban yang kehilangan jam tersebut, di mana dia mengaku khilaf bahwasannya ada semacam miskomunikasi terhadap anggota dewan tersebut, karena dia mengaku mengambil jam itu karena ada informasi dari pemilik toko tersebut bahwasannya oknum anggota dewan tersebut tertinggal jamnya. Mendapat informasi tersebut, dia mengambil jam tersebut, namun ternyata bukan jamnya. Oh, jadi itu dia pikir itu jam dia, gitu. Dia pikir itu jam dia, makanya diambil aja, gitu dan ya Bang. pengakuannya oleh anggota dewan tersebut, jamnya itu ternyata memang sama mereknya dengan yang kehilangan tersebut. Nah, ini menjadi perbincangan saat ini, diungkap di sejumlah media. Yang kita ketahui tidak hanya kasus laporan kehilangan jam tersebut, namun oknum anggota dewan tersebut juga menjadi pemberitaan di sejumlah media, baik dari segi hartanya, dari segi kinerjanya, apapun dari track record oknum anggota dewan tersebut, di mana ini mungkin menjadi pemberitaan yang menarik karena di saat ini juga ramai
pemberitaan sikap-sikap hedonis para pejabat kita yang sering keluarga maupun pejabat yang sering menganggarkan ataupun memamerkan anggar kaya ya Bang ya, anggar fasilitas, anggar barang-barang milik berharga. Saat ini viral dengan yang terakhir kasus di pemukulan oleh anak pejabat di kementerian. Anaknya ini ya, Edapit ya. Sehingga meluas menjadi pemberitaan yang luas hingga sampai juga di Kota Medan, yaitu sikap oleh seorang oknum penegak hukum yang memakai mobil rebon ke tempat kerjanya juga menjadi sorotan. Gitu. Jadi sekarang pejabat udah jadi sorotan ya istilahnya ya, lantaran kasus-kasus yang terjadi ya Bang ya. Dan justru sikap hedonis tersebut menjadi semacam lenyap karena sikap oleh oknum anggota dewan tersebut yang ketangkap atau ketahuan tersorot mencuri jam. Ini kan menjadi perbedaan sangat signifikan ya Bang ya. Signifikan dan kontra. Di satu sisi memamerkan, di satu sisi oknum tersebut malah mengambil jam milik orang. Nah, ini sehingga menjadi pemberitaan yang menarik, bisa menjadi perhatian di publik. Jadi masih istilahnya jadi seperti gini, pejabat-pejabat baik anggota dewan, eksekutif, legislatif apa semua masih ada kekurangan ya Bang ya, masih harus moralnya atau gimana, pendidikan moral atau gimana itu Bang? Itu juga kita tidak bisa kita salahkan juga umum terhadap semua anggota dewan ataupun semua pejabat, karena anggota dewan juga merupakan sikap manusia, ada yang lebih, ada kekurangan. Namun ini bagi kita di insan pers menjadi pemberitaan ataupun informasi yang menarik diangkat di permukaan. Ya, juga sebagai ini kita ya Bang, kita sebagai pengawas ya. Jadi kita mengawasi supaya itu terkat gitu ya, jangan sampai keterusan ya Bang ya. Oke, Bang, aku bisa pinjam koran kita ini hari Kamis ya Bang, edisi Kamis. Ini kalau untuk di halaman 1 nih, untuk halaman 1 ini tentang tentang ini ya, pegawai IKN ya Bang ya. Tentang pegawai IKN yang belum digaji. Ini terus berlanjut ya Bang ya. Tentang pegawai IKN, dan tetap ada edisi Mimbar Demokrasi. Demokrasi yang tetap ada, ini tentang koalisi besar yang memenangkan yang memprediksi ya Bang ya, bakal memenangi Pilpres 1 putaran. Ini koalisi besar ya, bergabungan semua koalisi ya Bang dengan satu orang calon. Oke. Bang, kita promosi, Abang yang promosiin dong Bang. Ini Farhan Mimbar Umum sama-sama. Abang pegang. Silakan. Kita berharap kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, agar menjadikan koran Mimbar Umum ini sebagai referensi untuk memperoleh informasi yang akurat, yang lugas dalam penyampaian informasi, pemberitaannya berdasarkan data ataupun sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Apalagi kita ketahui koran Mimbar Umum ini merupakan koran yang sudah sangat berpengalaman, terbit sejak 6 November 1945 sehingga menjadi acuan yang sangat layak untuk menjadi bahan informasi ataupun bacaan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Oke, jadi walaupun usianya tua, tapi koran Mimbar Umum tetap mempunyai edisi digital. Ini bisa di-download di My Edisi dan ditawarkan dengan harga 4.000 ya Bang ya. Oke Bang, makasih ya Bang Jamal atas waktunya di tengah puasa saat ini. Oke pemirsa, begitulah Mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.